menghancurkan rencana kita, Mas. Tenang, Fer. Kita masih punya kesempatan. Aku punya akal. Sekarang Rizky lagi pingsan. Aku akan menjatuhkan lampu kristal ini ke kepala Rimbi. Semua orang akan tahu. Karena mereka pikir pasti tidak sengaja. Rasakan ini, Rimbi. Selamat bertemu kamu dengan Bima di neraka. Ayo! Ya Allah! Mas! Ya Allah! Rimbi! Allah! Rizky! Pak! Riz! Fer, cepat panggil dokter, Fer. Fer, panggil dokter. Iya, iya, Mas. Bawa. Iya, Pak. Fer. Pak dokter? Halo? Dokter? 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 Tinggi ku terbang, di angkasa aku melayang. Semua pujian tak terkira, tak pernah terasa. Kemana aku harus mencari seseorang yang dapat mendampingi. Kadang ku ingin membunuh hati yang selalu dambakan berakhirnya sepi. Menukik, menumpas kezaliman. Yang salah pasti dia libat. Pasti dia libat. Mas, gimana? Mereka curiga? Mereka percaya dengan tipuan kita. Mereka percaya kalau tadi itu cuma kecelakaan. Padahal rencana kita hampir berhasil. Kalau saja si Rizky itu tadi nggak ada, si Arif pasti sudah mati. Iya. Oh, ya ampun. Tangan kamu berdarah, sayang. Nggak apa, sayang. Justru ini bisa meyakinkan mereka. Kalau aku tuh berusaha untuk menolong Arimbi, mau nggak mau, mereka akan mempercayai kita. Ibu! Ibu di mana? Tenang, Mas Rizky. Ibu nggak apa-apa kok. Syukurlah, sekarang ibu ada di kamar. Ini bukan kecelakaan. Seseorang sudah memotong kabel lampu ini. Sepertinya ada yang berusaha mencelakakan ibuku. Siapa? Om Yuda. Pasti dia. Dia ada di rumah ini seharian. Om Yuda! Om yang berusaha membunuh ibu kan? Apa-apaan kamu, Rizky? Jangan menuduh sembarangan dong. Om, aku tahu. Sejak Om tinggal di sini, Om berusaha menyingkirkan kami. Iya kan? Rizky, tenanglah. Ada apa ini? Dokter, Om Yuda berusaha untuk membunuh ibu. Rizky, itu tidak benar. Lihatlah tangan om kamu terluka karena ia berusaha menolong ibu kamu. Dan semua pembantu sini melihat apa yang terjadi. Mereka bilang, om kamu telah berusaha menyelamatkan ibu kamu. Jadi tenanglah Rizky, nggak ada apa-apa kok. Dok,
kami ingin bicarakan soal keponakan kami, si Rizky. Memangnya kenapa dengan Rizky? Begini, Dok. Saya dan suami saya sangat khawatir dengan keadaan Rizky. Karena setelah ayahnya meninggal, si Rizky itu sifatnya agak agresif terhadap orang sekitarnya, Dok. Saya dan suami saya merasa kalau si Rizky ini sangat tertekan dengan situasi yang terjadi. Ya, bagaimanapun juga kan si Rizky ini masih anak-anak ya, Mas. Bebannya sangat berat kalau harus mengurus ibunya, belum lagi mengurus dirinya sendiri. Kalau keadaan ini terus berlangsung, saya khawatir si Rizky jadi sakit. Bagaimana ya, Dok? Kami berdua sangat cemas. Itu benar, Ibu Vera. Ini memang sangat berat buat anak muda seperti Rizky. Itulah yang mau kami bicarakan kepada dokter. Cuman kami keluarganya, dokter. Kami ingin merawatnya, cuman nggak bisa begitu aja, dok. Ya, kami untuk turun tangan, dokter. Kami sangat membutuhkan bantuan dokter. Apa yang harus kami bantu? Maksud kami menyuruh dokter untuk menandatangani sebuah perjanjian, sebuah surat wasiat, Dok. Surat rekomendasi buat kami untuk menggantikan merawat ibunya Rizky. Maaf, tapi itu bukan wewenang saya. Siapa bilang, dokter? Justru dokter berhak untuk memberikan rekomendasi itu buat kami. Sebagai imbalannya, dokter, kami akan memberikan, ya, lumayan lah, komisi untuk dokter. Coba sebutkan, dokter. Berapa biaya yang harus kami kasih kepada dokter? Sebutkan nilainya. Saya yakin tidak ada yang dirugikan, dokter. Rizky itu masih muda. Kasihan, dokter, kalau dia menanggung beban terlalu berat. Bantu kami, dokter. Baiklah, akan saya bantu. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih. Selamat pagi, Rizky. Pagi, Dok. Dokter, pagi-pagi ada apa, Dok? Ada masalah sama ibu? Saya membawa ini untuk kamu dan om kamu. Apa ini, Dok? Baik, kalau gitu saya terangkan langsung saja. Saya sebagai dokter keluargamu akan membuat statement profesional untuk perusahaan asuransi. Itu semacam surat kuasa untuk om kamu. Karena dia sekarang berhak penuh bertanggung jawab untuk kesehatan ibu kamu. Dan dia akan merawat ibu kamu serta membiayai perawatan di rumah sakit. Dan om kamu berhak untuk menerima uang dari sebuah perusahaan asuransi. Tapi, untuk apa, Dok? Saya masih bisa merawat ibu saya sendiri. Ini demi kebaikan kamu, nak. Saya tidak mau kamu menyia-nyiakan hidup kamu. Karena kamu masih punya harapan di masa depan. Saya sebagai dokter keluarga kamu ikut peduli dengan kamu, nak. Saya tidak mau kamu menyia-nyiakan hidup kamu untuk beban seberat ini. Maaf, Rizky. Permisi. Om Yuda dan Tante Vera pasti sudah menipu dokter ini. Hei, selamat pagi, keponakan saya. Mari, kita sarapan bareng. Apa ini, Om? Apa ini? Kenapa Om dan Tante tega melakukan ini? Kasar kamu. Oh, ternyata dokter tua yang baik hati itu melimpahkan tanggung jawab rumah tangga ini kepada kami. Saya nggak menyangka kalau dokter itu memberikan tanggung jawab dan keputusan seperti itu. Jangan bohong, Om. Om dan Tante pasti merencanakan ini semua. Dan Om dan Tante memaksa dokter itu untuk melakukan ini. Iya kan? Rizky, kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Itu kan dokter keluarga. Jadi apa yang dia lakukan itu pasti yang terbaik buat kamu. Dengar, Om. Saya nggak akan tinggal diam. Saya akan menyelidiki semuanya dan membongkar kedok Om dan Tante. Saya nggak akan diam aja menerima keadaan ini. Dengar itu. Sayang, kita akan dapat uang asuransi. Kita akan kaya, sayang. Ini baru permulaan, saya. Uang asuransi kematian dari Bima. Selanjutnya, seluruh rumah ini akan jadi milik kita.
Kita akan kaya, sayang. Jadi itu alasan lu nggak masuk sekolah, Ki? Ya gitu deh, Git. Gue khawatir banget. Nanti siapa yang jaga ibu? Gue juga takut kalau terjadi sesuatu sama ibu. Iya, tapi gimana pelajaran sekolah lu, Ki? Maaf Mas Rizky, kalau boleh saya ikut bicara, menurut saya teman-teman kamu benar. Almarhum ayah kamu pastinya juga menginginkan kamu terus belajar. Dengerin tuh, Ki. Lu nggak usah khawatir deh. Lagian kan Mbak Wati udah lama jadi perawat di keluarga lo. Ya nggak? Iya Mas, Ibu Arimbi kan sudah saya anggap sebagai ibu saya sendiri. Nah, Ki, sekarang udah nggak ada masalah lagi. Lu harus masuk sekolah, soalnya lu udah ketinggalan banyak pelajaran. Pasti dia libat. Di sini toh lu rupanya. Gue cariin dari tadi, kemana sih lo? Gue lagi neliti sesuatu di sini. Sini gue lihat. Siapa tahu gue bisa Apaan bantu sih? lo. Yudantara. Ini kan om lo yang lu ceritain tadi malam, ya kan? Iya. Ya, di setiap keluarga pasti ada yang kayak gitu kan. Jadi om lo tuh bener-bener ngelakuin tindakan kriminal ya? Dia dan istrinya tiba-tiba aja muncul dan tinggal di rumah gue. Dan itu terjadi setelah kematian bapak. Jadi lu masih curiga Ki sama mereka kalau mereka bakal ngelakuin hal jahat? Lu mau nggak kalau gue nyelidikin mereka? Nggak usah deh, Git. Nggak apa-apa lagi. Mungkin gue aja yang terlalu khawatir. Ya udah deh, serah lo. Tadi si Anto nyariin lu tuh. Anto. Ya udah deh, kalau gitu gue samperin Anto dulu ya. Ya. Udah kita. Udah. Aneh banget sih. Kenapa tiba-tiba dia muncul ya? Gue jadi khawatir nih. Jangan-jangan dia bakal ngelakuin hal yang jahat. Gue mesti bantuin Rizky. Ki, ngapain lu berhenti, Ki? Nesa, Nesa. gue harus ngapain itu? Gue takut dia masih marah. Ngapain lu takut? Mendingan lu samperin Nesa, lu tanya masih marah apa enggak. Kalau lu nggak tanya, kan lu nggak tahu dia masih marah apa enggak. Di sana. Apaan sih? Dia cuek. Rizky? Aku bener-bener minta maaf tentang kejadian kemarin. Ya udahlah, yang udah terjadi mau gimana lagi. Yang pasti sih kepala sekolah yang udah acaranya. Dan sekalian buat persiapan kita lebih matang aja. Kalau boleh, aku mau nebus semuanya, Nes. Mungkin aku bisa bantuin siap-siapin pensi yang sekarang. Nah, oke. Lagian pensinya tinggal 2 hari lagi. Dan yang pasti itu sibuk banget. Nanti malam aja tuh panitia pada mau di sekolah. Mempersiapkan sesuatu yang belum selesai. Ya udah kalau misalnya pengen ikut ya nggak apa-apa. Ya udah. Dadah. Woi! Dengar-dengar Nesa sama panitia pensi lainnya mau nginep di sekolah ya? Kalian pada ikutan nggak? Ya, kalau gue sih terserah dia tuh, terserah si Rizky. Kok gue sih? Ya bisa tuh dari tadi kelihatannya mikir-mikir melulu. Kan padahal kesempatan buat deketin Nesa, iya nggak? Ahai. Iya. Kenapa sih, Ki? Lu mikir-mikir? Gue nggak tega ninggalin nyokap. Apalagi setelah kejadian lampu kristal itu. Lu tau sendiri kan? Gimana kalau gue nginep di rumah lo buat ngejagain nyokap lo? Lu mau nginep di rumah gue? Lu serius, Git?
lo mau bantuin gue jaga nyokap gue? Gue kan temen lo, Ki. Masa gue nggak mau nolongin lo sih? Iya, iya sih. Kalau misalnya lo mau nemenin nyokap gue, berarti gue bisa tidur di sekolah. Bisa bantuin Nesa siapin pensi, ya nggak tau? Iya, betul dong. Git, thanks banget ya. Ini sudah semuanya. Itu semua cerita tentang kondisi Rizky. Bagus, bagus. Ini bayaran kamu. Aku punya semua catatan tentang anak pungut itu. Aku bisa gunakan ini untuk melawannya. Dan aku pasti bisa menemukan titik lemahnya. Sekarang, kamu sudah di tangan kami, Rizky. Kami akan menghancurkanmu. Wow, sayang. Kamu kelihatan luar biasa sekali. Kamu seperti orang kaya. Vera. Yang kamu lihat sekarang ini adalah seorang calon pengusaha besar. Sebentar lagi aku akan bertemu dengan seorang pengacara. Pengacara yang akan membantu kita mencari celah. Celah untuk bisa menguasai dan memegang perusahaan itu. Sayang, kamu benar-benar pantas jadi bos besar. Setelah apa yang kamu alami selama ini, sayang. Apa itu? Ini adalah yang membantu kita, sayang. Ini adalah semua catatan tentang anak pungut itu. Siapa tahu ada kelemahannya. Bagus. Amplop ini akan kita pegang dan kita simpan baik-baik ya. Dan kalau mau makan atau minum ambil sendiri. Anggap aja rumah sendiri, oke? Oke. Kayaknya tumpangan gue udah datang tuh. Jangan lupa ya, Git. Iya. Minum obat jam 5, makan jam 7, minum obat lagi jam 9. Pokoknya semuanya gue inget. Lu tenang aja, nyokap lu bakal baik-baik aja sama gue. Oke? Oke, kalau gitu. Gue percaya sama lu, Git. Sip. Thanks banget ya. Bye, kita. Dah. Bye, Git. Day. Dah. Perasaan gue gak enak. Mereka udah bikin gue takut. Kayaknya ada sesuatu yang aneh dan mengerikan. Sepertinya mereka bukan orang baik-baik. Udah dateng. Gitu dong, ya udah langsung gabung ya. Tuh, itu chatnya dan ngechatnya di situ. Oke? Oke. Terus kalau misalnya butuh apa-apa sama gue di ulangan OSIS ya. Oke. Yaudah. Oke, selamat juang. Oh, ini catnya. 1, 2. Ada ceweknya nggak berani. Aduh, kerja. Ki, apaan tuh Ki? Cat apa sih? Kurang situnya Ki. Apain si Castro di sini? Bakalan gue bikin kapok dia. Rizky. Makan tuh, Cek. Muka lo kenapa, Ki? Nggak apa-apa, Nes. Gue mau cuci muka dulu ya. Masa sih? Apa dia ya orangnya? Mukanya mirip.
berdua kerja berdua nggak apa-apa kan? Soalnya gue mau ngecek konsumsi dulu sama yang lainnya ya. Oke. Kerja yang bener loh. Oke. Gua dengar di sini ada pesta ya? Hah? Maaf, ada perlu apa ya? Lebih baik kalian jangan berada di sekitar sini. Soalnya kita semua bisa kena masalah kalau kepala sekolah sampai tahu ada minuman keras di sini. Kau jangan so alim ya. Tak bakalan ada yang ngasih tahu. Nih, enak nih. Minum. Enggak. Makasih. Ayo! Don't worry, man. Kalau dia nggak mau minum, jangan dipaksa. Gue punya kado khusus buat mereka. Apa itu? Men. Benda ini kecil, men. Tapi lebih keras dari alkohol. Men. Kita kerjain dia, men. Tenang, men. Gue mau lo ikut party gue. Oke, men. Kita cekokin. Come on, men. Apa nih? Sini anak manis. Ini akan mengantarkan kamu ke surga. Come on, men. Aduh, apaan nih, Jangan Bang? malu-malu, men. Apaan nih, Bang? Ini lebih enak, men. Bagus anak manis. Kau akan melayang-layang bagaikan di surga. Cepat. Lo rasain dulu. Men, cabut. Oke. Selamat ya, guys. Lu nikmatin. Oke. Nikmatin deh. Cabut, men. Apaan itu? Au, pahit. Bah. Jadi besok kita harus ngecek lagi ya siapa-siapa aja yang akan tampil besok. Oke? Suara apa? Jangan-jangan. Oh, bunga. 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 Di padang. Mari kita. Nesa. Nesa. Gila lo ya! Rizky, lo apaan sih lo? Lo liat deh, ini gara-gara lo semua kacau tau? Cium dulu. Salah. Cium dulu. Nesa, I love you, Nesa. Ini buat kamu, Sa. Dia pergi. Aduh, apaan sih ini? Si Katro bikin ulah lagi. Ari, Diki, bawa mereka keluar. Nih, aduh. Coy, santai, coy. Aduh, coy. Gua lagi enak nih. Ikan mereka. Bismillah. I love you, baby. Lu mau jadi jagoan? Yang jagoan itu cuma gua, Reza. Bismillah. Ini satu lah. Ini satu. Bismillah. Kalau Nesa tahu, dia gak akan pernah maafin lu. Lu gak pernah kapok ya? Tahu lo kata. Sekali lagi lo gimana salah, gua habisin lo. Mampus. Cabut.
Tok, bangun Tok. Aduh, kok banyak, aduh. Bangun, bego. Aduh, mama gue di mana? Waduh! Nih, kok bisa begini, Ki? Nggak tahu deh, Tok. Gue bener-bener nggak tahu. Tapi kayaknya kita nih, Ki, yang ngelakuin, Ki. Apa kita bukan ya? Kayaknya gue harus ngomong sama Nesa deh sekarang. Nggak bener nih, Tok. Nesa, Apaan sih? Nes, tolong Nes, dengerin aku. Aku benar-benar gak bermaksud ngelakuin itu, Nes. Aku benar-benar gak sengaja. Kakak lo bilang nggak sengaja. Lo tuh bohong banget. Lo tuh bohongin gue, tau nggak? Lo tuh kenapa sih ngelakuin terus-terusan? Hah? Berulang kali gue ngasih kesempatan sama lo. Hah? Lo ngecewain gue, tau? Apa sih yang gue lakuin ke lo sampai gue harus terima seperti ini? Hah? Asal lo tau ya, gue tuh pernah nganggap lo teman spesial gue. Lo orang spesial buat gue. Tapi apa kenyataannya? Lo tuh gak ada papanya tau gak buat gue? Lo tuh nihil. Dokumen apa yang telah kamu temukan, Fer? Iya, Mas. Ada beberapa hal yang menarik di sini tentang anak pungut itu. Tapi aneh, nggak ada satupun keterangan tentang orang tua kandungnya. Padahal ini kan sangat penting buat informasi kita, Mas. Oh iya, Fer. Aku baru teringat kalau Mas Bima selalu menyimpan dokumen-dokumen pentingnya di ruang kerjanya. Aku yakin dia pasti menyimpan di situ. Ayo kita lihat. Ayo, cepat. Sebenarnya apa yang mereka cari? Sialan saya, aku nggak bisa buka lemari ini. Sepertinya kita harus ke tukang kunci sekarang. Satu sisi kita harus menemukan bukti tentang Rizky. Ayo, cepat saya. Isi lemari ini pasti sangat penting buat mereka.
Ini pasti yang mereka cari. Ini tentang Rizky. Gue harus nyembunyiin ini dari orang-orang jahat itu. Mereka mencoba berbuat jahat pada Rizky. Mungkin gue juga bisa cari tahu sesuatu tentang orang-orang itu. Dasar penjahat. Dia punya banyak KTP dengan nama-nama yang berbeda. Ini rupanya dokumen informasi tentang Rizky. Kalau gitu, gue juga harus membawanya. Gue mesti ngasih tahu semua ini pada Rizky. Dia mesti tahu semuanya. Hei, apa yang kamu lakukan di kamar ini? Hah? Maaf Om, tadi saya mau kamar kecil tapi malah nyasar ke sini. Rumahnya gede juga ya. Misi Om. Kemana kamu? Perasaan gue udah ngunci pintu ini. Pasti ada yang udah ngebuka paksa pintu ini. Lemari itu. Map itu berisi informasi penting tentang asal-usul hidupku. Om dan Tante mau kemana? Kembalikan dokumen-dokumen saya. Dokumen apa? Kenapa kamu menuduh kami terus? Lama-lama kami menjadi kesal, tahu kamu? Om Yuda jangan bohong ya. Rizky, coba kamu tanyakan dulu sama pacar kamu itu. Mungkin bisa aja dia ngambil. Dari tadi dia bolak-balik dalam rumah. Dan dia berani masuk ke dalam kamar saya tanpa sepengetahuan saya. Enggak mungkin. Gita nggak mungkin ngambil dokumen-dokumen saya. Gita bukan pencuri. Anak itu masuk ke dalam kamar kita, Mas. Iya, tadi aku melihat. Apa kamu sudah periksa dokumen-dokumen kita? Belum, aku belum memeriksanya. Tapi sepertinya dia keluar nggak membawa apa. Ada apa, Bel? Brengsek! Si Gita ngambil dokumen-dokumen kita, Mas. Sialan. Dia juga mengambil peluru pistolku. Aku beri pelajaran dia. Kemana anak itu? Kurang ajar. Jangan harap dia bisa menghindar dariku. Sek! Pasti dia
Apa sebenarnya isi dokumen ini? Kenapa Om dan tantenya Rizky bernafsu sekali untuk memilikinya? Pasti ada sesuatu rahasia penting di dalamnya. Mau apa dia? Berani-berani yang ngambil dokumenku. Ku hajar dia. Macam kamu kita ya. Berani kamu sama saya. Tembak. Ya, anak kecil. Minggir kamu atau aku tembak kamu ya. Ini dokumen-dokumen yang punya Rizky. Bajingan. Keluar kamu. Keluar. Keluar kamu. Kamu jangan ikut campur urusanku ya. Kalau nggak kamu akan mati. Sepertinya tugasku akan lebih mudah. Dan peluruku nggak terbuang sia-sia. Kamu akan mati dengan sendirinya. Jangan macam-macam kamu ya. Sekali lagi kamu berani macam-macam, kamu dan keluargamu akan aku bunuh. Ngerti kamu?